Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannati wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wallahu ta'ala alam. Yang kemarin saya lewati tentang tanbih, la'alla shawab itu bukan bitaghayyur tapi yataghayyar. Jadi di halaman 37, tanbihun makna hadhil qa'idah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi fil madhi. Jadi sebuah ijtihad itu tidak membatalkan ijtihad yang lain di waktu yang lampau, lakin yataghayyarul hukmu fil mustaqbal. Jadi yataghayyar bukan bitaghayyur. Jadi hukum berubah di masa yang akan datang setelah ijtihad yang kedua, begitu. Jadi tidak membatalkan ijtihad yang lama, tapi mengubah atau hukum bisa berubah dengan ijtihad yang baru tadi. Ya. Ini wallahu ta'ala alam maksudnya begitu, karena kalau bitaghayyur ini sulit difahami ya, tapi yataghayyar lebih mudah difahami, sehingga nanti walihadza ya'malu atau yu'malu bil ijtihadi tsani fil qiblah wala yanqudu ma madha. Jadi ketika kita beristihad untuk menghadap kiblat, maka digunakan ijtihad yang kedua, tidak membatalkan yang lama, tapi lanjut dengan ijtihad yang kedua, menunjukkan bahwa hukumnya sudah berubah. Kemudian ralat untuk kemarin tentang salasat marahil atau salas marahil, ya, istihbabu Al-Qasr di halaman 41, istihbabul qasri fi safarin yablughu thalatha marahil. Safar yang jaraknya 3 marhalah. 3 marhalah kemarin kita sampaikan 81 km, tapi yang benar adalah sekitar 120 km. Jadi satu marhalah itu sekitar 40 km sekian. Ya, 40 km sekian, meskipun di situ ada khilaf. Ya, kalau 81 berarti 2 marhalah. Ya, adapun 3 marhalah itu sekitar 120 km. Nah, dalam posisi safar 3 marhalah ini ada istihbabul qasr. Ya. Karena di mazhab Abu Hanifah itu mewajibkan qasr, tapi dalam mazhab Syafi'i mengambil untuk khuruj minal khilaf diutamakan atau disunnahkan untuk mengqasar salat, bukan sekedar boleh, tapi disunnahkan untuk mengqasar dalam rangka khuruj min khilafi Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Ya, kita lanjutkan pada kaidah yang baru di halaman 42 fi qaulihi ta'ala. Ini firman Allah yang menjadi pijakan dari kaidah berikutnya. Qala Allah ta'ala famanitturra ghaira bagin wala 'adin fala itsma lih. Barang siapa yang terpaksa dengan catatan ghaira bagin, keadaannya tidak melampaui batas atau tidak
zalim, ghairu baghin wala adin. Adin juga melampaui batas. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Al-qaidatus salatun, kaidah yang ke-30, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhas ini jamaknya rukhsah. Rukhas jamaknya rukhsah. Keringanan-keringanan dalam syariat. Ini la tunatu, tidak digantungkan bil ma'asi, dengan maksiat. Maksudnya ketika seseorang itu sedang bermaksiat, maka dia sedang tidak boleh melakukan rukhsah. Karena rukhsah itu sebuah keringanan yang diberikan kepada Allah. Tidak mungkin keringanan itu diberikan kepada orang yang sedang durhaka kepadanya. Maka rukhsah itu tidak digantungkan dengan kemaksiatan. Al-amthilah minha, la yastabihul 'asi bi safarihi syai'an min khasis safar. Yastabih itu meminta dibolehkan, maksudnya dibolehkan. La yastabihul 'asi bi safarihi, ada istilah al-'asi bi safari, orang yang bermaksiat dengan safarnya. Maksudnya memang dia melakukan safar untuk maksiat. Beda dengan al-'asi fis safar. Kalau al-'asi fis safar, orang yang bermaksiat di dalam safar. Dia safarnya safar, bisa jadi safar wajib, safar sunnah, atau safar mubah, tapi kemudian di dalam safarnya dia bermaksiat. Nah, ini tidak masuk. Yang dimaksud di sini adalah al-'asi bi safari. Dia memang bermaksiat dengan safarnya. Contoh misalnya pergi ke Singapura untuk berjudi. Ini memang niat ke sana untuk berjudi atau berzina, waliyadzubillah. Nah, orang yang seperti ini safar tapi bermaksiat dengan safarnya itu, maka tidak boleh mengambil rukhsah syai'an min rukhasis safar. Tidak menjadikan rukhsah itu boleh dilakukan. Minal qasr wal jama' wal fitr, mengqasar salat yang 4-4 atau menjamak antara zuhur asar atau maghrib dan isya, wal fitr, atau berbuka di bulan Ramadan. Ini tidak diperkenankan bagi orang ini. Minha la yastabihul 'asi bi safarihi law kana muttarran aklal maitati walahmil khinzir. Jadi sama, orang yang bermaksiat dengan safarnya itu tidak diperbolehkan untuk makan bangkai atau daging babi saat terpaksa. Karena makan bangkai atau makan daging babi saat terpaksa ini bagian dari rukhsah, dan ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Minha law istanja bi muhtaramin, jika seseorang itu istinja cebok, bimuhtaramin, dengan sesuatu yang terhormat. Sesuatu yang terhormat, misalnya buku pelajaran, ini kan sesuatu yang terhormat. Nah, dipakai, disobek untuk cebok ini, atau untuk tadi ya, istinja. Au mat'um, atau istinja dengan makanan, ya misalnya istinja dengan gorengan gitu, asal jangan yang pedas. Enggak, makanan mau seperti apapun itu tidak boleh dipakai untuk istinja. Berarti ini sedang bermaksiat. Lau istanja bi muhtaramin wa mat'um la yujzi'uhu fil asah. Yujzi, ini salah, bukan yajru'uhu, tapi la yujzi'uhu fil asah. Menurut pendapat yang lebih sahih, bahwa sesuatu yang terhormat atau makanan itu tidak menjadikan dia suci, ya,
tidak menjadikan orang ini suci. Kenapa? Li'annal istinja bil hajar, karena istinja dengan batu rukhsatun, ya, atau disebut dengan istijmar, ini rukhsah. Wa kadzalika ma fi ma'nahu, begitu juga yang semakna dengan hajar, semakna dengan batu, semakna dengan batu, itu juga rukhsah. Dan ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi, karena istinja dengan muhtaram, sesuatu yang terhormat, atau dengan mat'um, dengan makanan itu maksiat, maka dihukum oleh syariat bahwa istinja ini tidak dianggap la yujzi. Wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin khali'in ghairi muhtaram, wallahu alam. Perlu ditambah kata ghair, ya, sesuatu yang jamid. Pertama, jamid bukan sa'il. Jamid berarti beku, maksudnya adalah padat, bukan cair. Kemudian khali ini posisinya bisa mengambil kotoran. Ya. Dia bukan licin, tidak seperti misalnya kaca. Kaca itu kan enggak khali, dia padat, ya, tapi kaca itu enggak khali karena dia licin, dia enggak bisa ngambil kotoran, lunyu, ya. Kemudian ghairi muhtaram. Kalau muhtaram kan tadi tidak boleh, ya. Maka ini diberi tambahan ghair, min kulli jamidin khaliqin muhtaram. Ini karena rukhsah, sekali lagi, tidak digantungkan dengan kemaksiatan. Ketika seseorang itu bermaksiat, maka tidak bisa mengambil rukhsah apapun. Selanjutnya, al-qaidatul hadiyatu wath thalathun, kaidah yang ke-31, ar-rukhasu la tunatu bisyak. Rukhsah itu tidak digantungkan dengan syak atau ragu. Ketika ragu, maka rukhsah tidak bisa dilaksanakan. Al-amthilah, contohnya, minha wujubul ghasli, wajib membasuh maksudnya sini membasuh kaki. Liman syakka fi jawazi mashil khuffi, bagi orang yang ragu apakah boleh mengusap khuf. Khuf itu apa yang dipakai di kaki yang menutupi mata kaki, ya, biasanya dibuat dari kulit, ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu familiar khuf ini. Kalau di Saudi, ya. Bagaimana dengan jawrab atau kaos kaki? Memang di dalam mazhab Syafi'i kaos kaki tidak masuk khuf, ya, karena dia tidak bisa dipakai untuk perjalanan jauh, dalam arti tanpa alas, ya. Kemudian juga air bisa meresap, ya. Maka kaos kaki tidak, meskipun yang dipraktekkan di Saudi saat ini adalah jawrab termasuk khuf, sehingga bisa diusap. Ditambah lagi kalau di Indonesia ini hampir tidak bisa dipraktekkan di masjid-masjid, karena kamar mandi masjid itu kamar mandi basah. Sandal tidak boleh masuk, sepatu tidak boleh masuk. Beda dengan Saudi yang memang kamar mandi itu, ya, sandal dan sepatu bisa masuk. Nah, ini sehingga sangat mungkin dipraktekkan al-mashu 'alal jawrab, atau mengusap kaos kaki. Nah, ini orang yang ragu, apakah misalnya ragu safarnya ini sudah
atau ragu terhadap khuf itu sendiri ya. Khuf ini sudah memenuhi syarat ya, syarat dibolehkannya masah atau tidak ya. Kalau ragu, oh ini antara misalnya tadi jawrab ragu, boleh nggak sih masul jawrab? Ya berarti tinggalkan, karena apa? Rukhsah. Karena al-mashu 'alal khuffaini bagian dari rukhsah, ini tidak digantungkan dengan syak, dia harus yakin. Atau misalnya mukim, karena mukim nggak safar pun itu boleh al-mashu 'alal khuffain. Muddahnya atau lamanya adalah 1 hari 1 malam, 24 jam. Kalau safar 3 hari 3 malam. Nah, ketika misalnya ragu, oh ini masih punya muddah atau tidak, nah ini ragu berarti tidak ya, dia harus membasuh kakinya, tidak boleh mengusap khuf ya. Ya, saya ngusap jawrab ya. Kalau musim dingin kerasa sekali. Iya, Saudi al-mashu 'alal khuf. Karena memang ini juga bagian dari perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Kenapa al-mashu 'alal khuffain juga dimasukkan dalam pembahasan fikih? Karena ini pembeda, salah satu pembeda antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Karena Syiah tidak memiliki syariat al-mashu 'alal khuffain. Ya. Syiah tidak memiliki syariat al-mashu 'alal khuffain. Nah, kadang di beberapa kitab akidah disebutkan al-mashu 'alal khuffain karena dia pembeda antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Salah satu pembeda. Nah, tadi kalau di Saudi sangat terbantu sekali dengan al-mashu 'alal khuffain, khususnya di masa dingin yang betul-betul kalau kita terus membasuh kaki repot, terus dingin tadi ya. Ya repot ya dingin. Ya, harus lepas, harus begini. Baik. Selanjutnya minha wujubul itmam, wajib itmam. Itmam maksudnya menyempurnakan bilangan 4 yang rakaat. Rakaatnya 4, zuhur, asar, isya. Liman syakka fi jawazil qasr, bagi orang yang ragu apakah sudah boleh qasr atau belum. Ragu jarak. Meskipun hari ini kan kita bisa ngecek lewat Google Map sudah berapa kilo itu sudah, atau tujuan kita nanti tidak mesti sudah melalui kilo itu ya, misalnya 81, tidak mesti harus sudah melewati 81 kilo, tapi tujuan akhir dari safar kita kok 81 km, maka meskipun baru keluar kota sedikit itu sudah boleh mengqasar. Tapi kalau ragu apakah ini sampai 81 atau tidak, maka tidak boleh mengambil rukhsah safar, rukhsah qasar. Wa dzalika fi suwar. Nah, ini dalam beberapa bentuk. 1. In syakka hal masaha fil hadari aw fis safar. Jika ia ragu apakah ia itu mulai mengusap, maksudnya mengusap khuf, masah fil hadar, apakah saat dia mukim, au fis safar, maka banal amra ala annahu masaha fil hadar, maka hendaknya dia membangun keyakinannya dengan bahwa dia mengusap khuf itu di masa mukim. Kenapa? Li'annal asla ghuslur rijlain, karena hukum asalnya apa? Membasuh kaki. Wal mashu rukhsah, sementara mengusap sepatu atau dari ya khuf itu rukhsah bisyartin, dengan syarat. Fa idza lam yatayaqqan syartur rukhsah, jika ia tidak yakin dengan adanya syarat rukhsah dari raja'a ila aslil fardhi, maka ia kembali ke asal yang wajib. Ya, asal yang wajib yaitu membasuh kaki.
Dua, wa in syakka hal ahdatsa fi waqti zuhri aw fi waqti asri. Jika ia ragu apakah dia berhadas di waktu zuhur atau di waktu asar, maka banal amra ala annahu ahdatsa fi waqti zuhri. Karena di zuhur dia lebih yakin, karena lebih dahulu. Mengapa? Kaitannya dengan hadas? Karena penghitungan masa mengusap itu adalah dimulai dari waktu hadas atau waktu selesai hadas. Dalam arti waktu selesai hadas, misalnya berhadas di jam 10, kemudian nanti masah di waktu zuhur, berarti di waktu zuhur itu baru dimulai penghitungan masa. Kalau mukim 1 hari 1 malam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Li'annal asla ghuslur rijli, karena hukum asalnya apa? Membasuh kaki. Fala yajuzul mashu illa fi ma tayaqqanahu, maka tidak boleh mengusap khuf kecuali jika ia telah yakin. Bentuk ketiga, wa in syakka hal ahrama bis salati fis safar aw fil hadar. Jika ia ragu apakah ia takbiratul ihram, ahrama bis shalah berarti takbiratul ihram itu fis safar au fil hadar, dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim, nawal qasr amla, atau dia saat takbiratul ihram niat qasar atau tidak. Wahal amamahu musafirun, atau imamuhu, ya, imamuhu. Kalau imamuhu berarti imamnya. Kalau amamahu ya berarti yang di depannya, maksudnya yang sholat di depannya ya imam ya, atau imam yang lebih pasti, bukan amam, jadi hamzahnya ditaruh di bawah. Au hal imamuhu musafirun au mukim, ataukah imamnya itu musafir atau mukim. Kan ragu nih, bisa jadi ketika kita safar kemudian di rest area kita barangkali ragu ini imam ratib, misalnya imam rawatibnya masjid rest area itu atau tidak, dia mukim atau musafir, ragu. Lazimal itmam, maka harus menyempurnakan 4 rakaat. Kenapa? Li'annal aslah wal itmam, karena hukum asalnya menyempurnakan 4 rakaat. Wal qasru ujiza bisyurut, dan qasar itu dibolehkan dengan beberapa syarat. Fa idza lam tatahaqqaq asyurutu, jika syarat-syarat itu belum terpenuhi, raja'a ilal asli, kembali kepada hukum asal yaitu al-itmam. Karena apa? Ar-rukhasu la tunatu bisyak, tidak tergantung dengan keraguan, dia harus yakin. Selanjutnya ini sabda Rasulullah SAW terkait kaidah berikutnya, ya. Ini terkait kaidah berikutnya. Dan tidak tahu desain kitabnya begitu ya, seakan-akan dia hadis kaitannya dengan sebelumnya, padahal ini hadis kaitannya dengan setelahnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah istri beliau, ajruki ala qadri nasabiki. Ajruki, pahalamu itu sesuai dengan kadar lelahmu. Nasab itu lelah. Rawahu Muslim. Al-qaidatu tsaniyatu wa thalathun, kaidah ke-32, makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Apa yang atau misalnya semakin banyak, mungkin begitu ya, lebih gampang difahami. Semakin banyak pekerjaan maka semakin banyak keutamaan. Al-amthilah, contohnya minha kana faslul witri afdala min waslih. Fasl memisah witir dengan 2 dan 1, kalau itu 3 ya. Memisah witir itu dengan cara 2 rakaat baru 1. Itu afdal min waslihi, daripada menyambung 3 rakaat sekaligus. Kenapa memisah lebih utama daripada menyambung? Li ziyadatin niyah, ada tambahan niat.
wat takbir, tambahan takbir, takbiratul ihram, wassalam. Ada lagi sih sebenarnya, ada tasyahud, ya, ada as-shalah ala nabi, ya, ada tambahan ya, ketika tasyahudnya 2 kali kan otomatis tasyahudnya juga tambah, salawatnya juga tambah. Ya, nambah sabar juga makmumnya. Ya. Taib minha man shallan nafla qa'idan. Barang siapa yang salat sunnah dengan keadaan duduk, ala nisfin min ajril qa'im, memiliki pahala separuh dari pahala orang yang salat dengan berdiri. Ini juga muttaji'an man shallan nafla muttaji'an. Ini barang siapa yang salat sunnah dalam keadaan berbaring, ala nisfi minal qa'id, maka pahalanya separuh dari pahala orang yang sholat dengan duduk. Ini masalahnya itu kalau kita atau masyarakat kita ketika sudah tidak bisa berdiri ini nggak kepikir sholat sunnah, ini masalahnya. Iya, posisi sehat boleh, karena memang sholat sunnah. Ya, posisi sehat. Makanya tadi mungkin belum menjadi tradisi ya, menjadi tradisi bahwa jangankan untuk sholat sunnah ya, kadang untuk sholat wajib saja ketika sudah nggak bisa berdiri ya sholatnya di rumah gitu kan. Iya. Tapi kalau kita lihat misalnya di beberapa negara itu orang-orang sepuh masih datang ke masjid, maksudnya nanti sholatnya duduk, itu tuh masih kita dapati gitu. Jadi kalau di Indonesia ini kalau sudah nggak bisa berdiri itu ya sudah sholatnya di rumah. Apalagi kemudian terpikir sholat sunnah. Ini subhanallah ya ini. Atau pas safar yang kadang juga sudah nggak kepikir sholat sunnah, padahal kita bisa lah sholat sunnah juga dalam keadaan di atas kendaraan. Tapi tadi sudah pengennya istirahat saja. Baik. Selanjutnya minha ifradun nusukaini, ya, ifrad itu apa ya? Menyendirikan. An-nusukain, nusukain itu haji atau umrah. Nusukain itu haji dan umrah. Artinya melakukannya sendiri-sendiri afdal minal qiran. Ya. Afdal minal qiran, lebih utama daripada qiran. Artinya haji sendiri ya, umrah sendiri, ini afdal minal qiran. Ya, berarti dalam hal ini at-tamattu afdal minal qiran. Karena tamattu itu umrah sendiri selesai baru nanti haji. Beda dengan qiran yang itu 2 in 1. Jadi sekali amalan tapi di situ dengan niat haji dan umrah. Mengapa? Ya karena makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Karena nanti tawafnya 2, ya, sa'inya 2, tahallulnya 2, ya, ditambah lagi amalan-amalan haji yang lain. Beda dengan qiran yang tadi karena 2 in 1, tawafnya 1, sa'inya 1, ya, tahallulnya 1. Baik. Berikutnya hadis ini terkait dengan kaidah berikutnya juga. Ya, hadis ini terkait kaidah berikutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum," rawahul Bukhari Muslim. Apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Nah, ini sudah sempat kita singgung. Semampu itu gambarkan, bayangkan bahwa kita diminta untuk mengambil sebanyak mungkin uang dari rumahnya Pak Prabowo. Nah itu semampumu, ambil semampumu. Nah, itu bayangkan seperti itu. Ya, menjalankan perintah Allah itu begitu. Ya, bukan semampumu itu
saya naik dewe. Bukan. Baik. Al-qaidatu tsalitsatu watsalasun, kaidah yang ke-33, ma la yudraku kulluhu la yutraku kullu. Apa yang tidak bisa dilakukan semuanya tidak ditinggalkan semuanya. Ya, apa yang tidak bisa dilakukan semuanya tidak ditinggalkan semuanya. Al-amthilah minha man lam yaqdir al-ihsana bid-dinar. Barang siapa yang tidak mampu berbuat ihsan dengan 1 dinar, bid-dinar, wa qadara bid-dirham, dan dia mampu dengan 1 dirham, falyafal. Ya, kalau tidak bisa 1 dinar ya 1 dirham. Enggak bisa 100 ribu ya 1000 lah. Ya. Ya, tidak bisa bayar SPP 1 tahun ya 1 bulan. Ya, ma la yutraku kullu la yutraku kullu. Enggak bisa bayar uang pembelajaran, ya uang makanya saja. Nah itu, ini kaidah Masya Allah ya, kaidah kehidupan. Minha man lam yaqdir ala ta'allumin au ta'allumi au ta'limi jami'il funun. Barang siapa yang tidak mampu untuk belajar atau mengajar semua disiplin ilmu, fala yatruku kullah. Ya, maka jangan meninggalkan semuanya. Ya, bisa ngajar bahasa Arab, mengajar nahu, mengajar sorof, mengajar fikih. Artinya, kalau tidak mampu mengajar semuanya, ya jangan terus tidak ngajar sama sekali. Ngajar berkuda juga boleh, ngajar memanah juga boleh, ngajar. Intinya membagi ya, keahlian yang dimiliki. Minha man syaqqa alaihi qiyamul lail bi 10 rakaat. Barang siapa yang kesulitan qiyamul lail dengan 10 rakaat, falyaf'al 4 rakaat. Ya, maka hendaknya melakukan dengan 4 rakaat atau bahkan 2 rakaat, silakan. Tahajud, ya, qiyamul lail. Ini masalan. Bimakna hadhil qaidah qaulu ba'dil fuqaha, semakna dengan kaidah ini perkataan sebagian fuqaha, ma la yudraku kulluhu wallahu alam. Ini mungkin tanpa la ya. Ma la yudraku kulluhu yudraku ba'duhu. Wallahu alam. Itu tanpa la. Apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, dilakukan sebagiannya gitu loh. Kalau pakai la enggak? Gimana maksudnya kalau pakai la? Ma la yudraku kulluhu la yudraku ba'duhu. Malah tidak dilakukan sama sekali kan? Walaysa kadzalik. Ya, ma la yudraku kulluhu yudraku ba'duhu. Ya, dilakukan sebagiannya. Iya. Selanjutnya, al-qaidatur rabi'atu watsalasun, kaidah yang ke-34, al-maisur yang mudah. Al-maisur yang mudah, la yasqutu bil ma'sur, tidak gugur dengan sesuatu yang tidak bisa dilakukan atau yang sulit. Ma'sur yang sulit. Al-maisur yang mudah tidak gugur karena yang sulit. Al-amthilah, contohnya. Minha idza kana maqtu'a ba'dil atraf, jika seseorang ini terputus ya sebagian jari misalnya, ya jarinya terputus, jempol misalnya terputus, maka yajibu alaihi ghuslul baqi, maka harus membasuh yang tersisa. Jangan terus, ini nanti saya nggak sempurna dong basuh tangannya karena atau bahkan misalnya terpotong telapak tangan. Enggak, yang ada. Bahkan ketika sampai siku, apa yang masih tersisa di adud, di lengan, ini bisa sekedar untuk mendapatkan pahala. Atau ketika misalnya dia tamattu, kemudian dia sudah gundul pelindis kayak saat umroh. Nah pas saat haji sudah belum ada rambutnya lagi, ya setidaknya
silet itu dilewatkan gitu. Atau memang orang sudah nggak punya rambut, ya, botak, betul-betul sudah botak, nggak ada rambutnya. Sudah, bagaimana silet itu dilewatkan, ya. Ini al-maisur yang mudah itu tidak gugur dengan yang sulit. Minha al-qadiru ala ba'dis satir, orang yang mampu untuk mendapatkan sebagian satir maksudnya kain untuk menutup aurat. Misalnya ini ternyata hanya selebar sapu tangan, misalnya tidak ada kain kecuali selebar sapu tangan. Ya, yang selebar sapu tangan itu untuk bungkus aurat itu, ya, sebisa mungkin, ya. Artinya tetap yang mudah dilakukan tetap dilakukan. Al-qadiru ala ba'di satiri, wallahu ta'ala alam. Ini ada yang hilang juga, ya. Alaihi al-qadrul mungkin, wallahu alam. Mungkin maksudnya adalah alaihi al-qadrul mungkin, artinya wajib bagi dia untuk melakukan al-qadrul mungkin, kadar yang memungkinkan. Minha lau ajaza anir ruku'i was sujudi dunal qiyam, kalau orang tidak mampu, ajaza tidak mampu untuk rukuk dan sujud, dunal qiyam artinya berdiri masih mampu, ya, lazimahu, maka ia harus tetap berdiri dulu. Maka kesalahan mungkin di kebanyakan orang Indonesia itu ketika sholat sudah nggak bisa rukuk dan sujud langsung duduk, padahal dia masih bisa berdiri. Ya sudah, berdiri dulu lah, baru nanti pas rukuk duduk, pas sujud duduk. Anda selama masih bisa berdiri, ya dia berdiri, dia menyiapkan apa? Kursi, ya. Ketika sudah waktunya rukuk, sudah dia duduk, baru rukuk. Kan masih bisa berdiri, harus berdiri. Ini bukan langsung tiba-tiba duduk. Tapi kalau memang sudah tidak mungkin berdiri, ya itu memang haknya untuk duduk. Kadang misalnya ada bisul di lutut, dia kan orang yang kena bisul di lutut kan nggak mungkin, sulit lah untuk sujud itu kan, sulit untuk sujud. Dia nggak boleh langsung duduk, dia masih bisa berdiri dong, dia nggak harus menempelkan lututnya di tempat atau di lantai, ya. Ini lazimahu, maka harus, karena apa? Yang mudah tidak gugur karena ada yang sulit. Minha man wajada ba'das sa', barang siapa yang mendapatkan sebagian sa'. Sa' itu sekitar 2,7 atau 2,8 kilo kalau beras, ya. Nah ini tidak sampai, ya, barangkali hanya punya 1 kilogram beras. Fil fitri, untuk zakat fitrah, lazimahu ikhrajuhu, dia harus mengeluarkan yang 1 kilo. Maksudnya 1 kilo ini lebih dari apa kebutuhannya. Bukan cuma hanya punya 1 kilo, ya dia nggak cukup untuk dirinya, untuk keluarganya di hari Id, ya dia justru mustahik, dia nggak harus mengeluarkan. Ini maksudnya ketika sudah melebihi dari kebutuhan. Minha al-qadiru ala ba'dil Fatihah ya'ti bihi, yang mampu untuk membaca sebagian Fatihah. Ini misalnya mu'allaf, baru bisa bismillahirrahmanirrahim, ya bismillah itu harus baca, alhamdulillah dan seterusnya tidak usah, karena belum mampu. Minha man malaka nisaban ba'dahu atau ba'duhu indahu wa ba'duhu ghaib, barang siapa yang memiliki nisab, artinya memiliki harta yang sudah sampai nisab, tapi sebagian harta ini ba'duhu indahu, ada di sisinya, wa ba'duhu ghaib, sebagian yang lain itu tidak hadir, tidak di situ, piutang misalnya. Fal asah annahu yukhrij amma fi yadihi fil hal, maka tetap ia mengeluarkan apa yang ada di dalam tangannya, maksudnya yang hadir dalam kewajiban saat itu. Minha
Naqala al-Iraqiyuna an nassin lisy-Syafi'i rahimahullah. Ini al-Iraqiyun menukil, ini berarti mazhab qadim, ya, menukil dari nasnya Imam Syafi'i, annal akhras, bahwa orang yang bisu, akhras itu bisu, orang yang bisu, yalzamuhu an yuharrika lisanahu, dia harus menggerakkan lisannya, badalan an tahrikihi iyyahu bil qiraati kal imai bir ruku'i was sujud, sebagai ganti, jadi menggerakkan lisan sebagai ganti dari menggerakkan saat membaca, ya, contoh misalnya surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, meskipun dia bisu tapi dia bisa menggerakkan, masih bisa menggerakkan lisannya, dia harus menggerakkan lisannya, ya. Meskipun dia bisu, itu sebagai apa? Kal ima, sebagai seperti isyarat. Ima artinya isyarat birruku' was sujud. Minha man bi jasadihi jurhun, bi jasadi ini kurang titik satu, orang yang di tubuhnya jurhun, luka, yamna'u isti'abal ma', tentu ini lukanya ada di anggota wudu, lukanya ada di anggota wudu yang mencegah masuknya air, ya, karena ini luka tidak boleh kena air, ya. Wal madhab al qat'u biwujubi ghaslis sahih, maka menurut madhab Syafi'i, dan ini memang sulit sekali menurut saya, sulit sekali, karena wajib membasuh yang sehat selain yang luka. Contoh misalnya lukanya ada di sini, ya, berarti yang selebihnya yang sehat-sehat ini harus dicuci, harus dibasuh, harus ada air yang ngalir. Nah, yang luka ini ditayamumi, ma'at tayammum anil jarih. Jadi ketika basuh sini sehat, oke. Terus yang di sini ada sedikit luka, ini yang sahih itu harus dibasuh, kemudian tambah tayamum. Tayamum dengan niat untuk sebagai ganti luka ini yang tidak bisa kena air. Kesulitannya. Kuyur tambah lukanya tahu. Ya? Ya. Secara aturan memang nggak boleh ya? Ya saya begitu tuh ya. Ya kalau antum. Iya. Mungkin antum kalau luka seluruh badannya jebur antum. Oh enggak ya? Mampunya tadi. Oh iya, masya Allah. Kalau nggak mampu ya. Oh iya. Taib. Nah ini memang agak sulit ya di dalam mazhab. Ya. Adapun pendapat yang mungkin lebih gampang, kalaupun harus membasuh yang sehat itu mengusap, yang mengusap, dengan mengusap. Tidak boleh langsung ditayamumi, nggak bisa itu. Nggak bisa dengan tayamum. Enggak. Kalau yang lain Apa? kembali jalan. Ditayamumi dulu. Maksudnya langsung aja tayamum dulu. Oh enggak. Nggak boleh. Enggak. Hatta di mazhab Hambali enggak. Cuma tadi dia masak, bisa masak, ini lebih gampang. Nggak usul ya. Enggak usel. Enggak harus ada air ngalir gitu. Tapi dimasak. Iya. Kemudian berikutnya ini ayat terkait kaidah berikutnya. Qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya di antara kalian ada satu bangsa, satu suku yang mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf dan nahi munkar.
Ini al-qaidatul khamisatu watsalasun, kaidah yang ke-35, ma haruma fi'luhu haruma talabuhu. Ya. Apa yang haram dilakukan maka haram memintanya atau mencarinya. Bisa meminta, bisa mencari. Apa yang haram dilakukan maka haram meminta atau mencarinya. Alhamdulillah, contoh talabur riba, mencari riba, mencari uang riba, atau mahril bagi. Mahril bagi ini mahar pezina, ya, meminta atau mencari maharnya pezina. Minha talabu hulwanil kahin. Hulwan ini kalau bahasa kita ya mahar, ya, maharnya dukun. Ya, ketika bayar dukun itu, nah pembayaran untuk dukun ini disebut hulwan. Ya. Hulwanul kahin. Ini talabu hulwanil kahin war riswah. Juga talabur riswah. Riswah ini sogok, suap. Ya. Minha talabu ujratin naihah, atau meminta ujrah itu upah. Upahnya naihah. Naihah ini orang yang meratap. Maksudnya perempuan-perempuan yang dibayar untuk meratap, ya, dibayar untuk meratap. Nah ini apa yang haram, ini semuanya haram, ya. Riba, mahrul bagi, halwanul kahin, riswah, ujratun naihah, ini semuanya haram. Apa yang haram ini haram untuk meminta atau mencarinya. Iuran karnaval, mencari iuran karnaval. Ya, karnaval itu masih muhtamal, ya, ada, enggak bisa kita sebut sebagai haram sepenuhnya. Iya, ada sebagian barangkali mubah. Ini kan jelas-jelas haram. Ya, yang jelas-jelas haram. Selanjutnya, al-qaidatus sadisatu watsalasun, kaidah 36, ma haruma akhdhuhu, apa yang haram mengambilnya, haruma i'ta'uhu, haram memberikannya haram juga. Alhamdulillah, contoh i'ta'ur riba, juga memberi riba. Ya, memberi riba dalam arti bahwa ya seorang ayah misalnya, dia bekerja di bank ribawi, kemudian dapat gaji dari bank itu, meskipun itu bercampur, ya, tapi setidaknya memang para ulama mengatakan memang gaji orang yang bekerja di bank riba ya ribawi. Nah itu memberikannya tidak boleh, ya. Meskipun ya posisinya akan sangat sulit sekali sebagai anak. Kalau jual beli kan, Ya, bayar SPP anak gimana? bayar SPP anak sama, Kan membayar SPP anak dengan uang riba. dia orang kerja di riba, anaknya mondok karena pengen anak soleh. Nah akhirnya beliau bayar SPP di pondok itu. Nah pondoknya boleh nggak mengambil uang SPP dari? Wallahu ta'ala alam, hukum asalnya tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Tapi ya kalau misalnya hajah tengsil mangsilat darur. Prinsip itu Pak, ini istilahnya Oh, enggak ada persyaratan bahwa ketika kita itu, kalau sudah tahu tadi loh, contohnya ya, sudah tahu, ya. si ayah memang kerja di bank. Tapi bisa jadi dia punya pekerjaan lain misalnya. Nah itu maksudnya, mungkin maksudnya Pak Husain. Ada kerjaan lain ya? Ya, kalau ada kerjaan lain. Tapi kalau hanya dari satu itu, ya memang al-asr enggak. Tapi iya, di bank ribawi. Iya. Dan memang ya hari ini tuh sedang sulit untuk kita terhindar dari transaksi ribawi hari ini. Makanya tadi lah, al maisur la yasqutu bil ma'sur, itu kaidah yang tepat untuk kita gunakan, ya. Tapi maksudnya kalau misalnya i'ta'ur riba tapi untuk kemaslahatan umum yang dihinakan, kata para ulama, sebagian membolehkan. Yang dihilangkan itu contoh misalnya toilet umum atau jalanan umum, tempat sampah umum,
itu uang-uang riba itu diberikan di situ saja ya. Mahril bagi juga misalnya mungkin ada PSK pada donasi ya, ini ya harus dihinakan ya, harus dihinakan karena itu adalah harta yang haram. Kenapa? Haruma itu. Minha i'ta'u hulwanil kahin wa rishwah, sama ya, memberi upah dukun atau uang suap. Selanjutnya, wa minha i'ta'u ujratin naihah, sama dengan yang atas tadi, memberikan upah orang untuk meratap ya. Perempuan, karena secara umum yang sering di negara Arab itu perempuan ya, memang diberi upah untuk nangis gitu. Ya, ini berarti orang kehilangan sosok dia. Suruh nangis, suruh merasa sedih, suruh begitu, nanti dibayar. Ada begitu ya, untuk menunjukkan bahwa ternyata orang ini disukai sama orang, mengesankan. Ya misalnya ada orang yang meninggal, semua orang nggak suka sama dia, ya nggak ada yang nangis sama sekali, malah mungkin ketawa ketiwi. Dia kan butuh semacam buzzer ya, buzzer itu dibayar untuk nangis ya, untuk bahkan boleh ya, ini niyah, naihah itu dari niyah. Nah, selanjutnya ayat ini berkaitan dengan kaidah berikutnya. Qala Allah Ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami, kata Allah, akan menulis apa yang mereka lakukan selama di dunia, wa atharahum, dan jejak-jejak mereka. Al-qaidatu sabi'atu wa thalathun, kaidah yang ke-37, al khairul muta'addi afdalu minal qasir. Suatu kebaikan yang melebar, muta'addi itu yang melewati, aslinya kan muta'addi itu melewati, maksudnya melewati dirinya sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kebaikan yang muta'addi, yang melewati dirinya ke orang lain, bisa berkesinambungan, bisa semakin banyak dimanfaatkan oleh orang. Nah, ini al-muta'addi. Afdalu minal qasir, itu lebih utama daripada al-qasir. Al-qasir itu yang hanya untuk dirinya. Minha al-amthilah, minha ta'limul ilmi afdalu min salatin nafl. Mengajarkan ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Ya, karena apa? Salat sunnah itu untuk diri sendiri, sementara ta'limul ilmi itu al khairul muta'addi, kebaikan yang tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Tapi nggak terbayang ya, para ulama itu kemudian ngajar nggak pernah sholat sunnah, nggak kebayang deh. Ya, yang kadang mungkin ini yang menjadi alasan kita untuk tidak sholat sunnah, karena sedang ngajar, karena sedang begini. Tapi nggak kebayang kalau para ulama terdahulu itu kemudian menggunakan contoh ini untuk tidak sholat sunnah sama sekali. Ya, kadang kita kan untuk menutupi malas saja. Bisa 300 rakaat, bisa kita bayangkan bagaimana beliau. Makanya mereka butuh apa? Bab waktu-waktu yang diharamkan sholat. Nah, kalau kita itu boleh aja nggak sholat. Para ulama dulu itu membutuhkan pembahasan tentang auqat, waktu-waktu yang dilarang di situ untuk sholat sunnah mutlak, kecuali sholat dzatuz sabab. Tapi kalau judul itu untuk kita itu kayaknya boleh we orang sholat itu, boleh saja nggak sholat ya. Kayak nggak butuh pembahasan tentang waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, oleh we ora sholat ya. Bahkan yang dianjurkan we enggak gitu. Subhanallah. Ini kita harus introspeksi. Minha lil qaimi bi fardil kifayah maziyah, bagi orang yang melakukan fardu kifayah. Contoh misalnya dalam mazhab Syafi'i salat jamaah itu fardu kifayah. Kemudian salat jenazah itu fardu kifayah.
Yang melakukan fardu kifayah itu memiliki sebuah keutamaan maziyah alal ain daripada fardu ain. Ini kenapa? Li'annahu asqatal haraja anil ummah. Karena dengan melakukan fardu kifayah dia telah menggugurkan dosanya umat. Kalau salat fardu maksudnya salat fardu ain, ya, salat fardu itu kan menggugurkan kewajiban sendiri. Fardu kifayah menggugurkan kewajiban umat. Maka pahalanya lebih besar, afdal. Iya, salat jenazah itu fardu kifayah. Dia lebih utama daripada fardu ain. Karena dia menggugurkan kewajiban orang banyak. Kalau fardu ain menggugurkan kewajiban sendiri. Ya. Sama misalnya kita ikut sholat jamaah, kita sedang menggugurkan kewajiban orang-orang yang tidak hadir dalam sholat jamaah. Minha ma nazzamahu As-Suyuti radhiyallahu anhu, apa yang dinazamkan oleh As-Suyuti radhiyallahu an. Idza mata ibnu adama laisa yajri alaihi min fi'alin ghairu asyri. Jika anak Adam, maksudnya manusia itu mati, maka tidak berlaku baginya min fi'alin dari perbuatan-perbuatan ghairu asyri, selain yang 10. Artinya terputus. Ya, laisa yajri berarti terputus. Iya. Ya, tidak ngalir, maksudnya terputus. Kecuali yang 10. Apa itu yang 10? Ini ulumun bathaha, ilmu yang ia sebarkan. Wa du'a'u najlin, najli itu anak. Iya, doanya anak. Wa gharsun nakhli, menanam pohon. Sebut nakhl secara umum maknanya kurma, ya, nanam pohon-pohon yang lama, ya, yang kayu, ya, ada sawo, ya, ada apa, cengkir, betul, alpukat, ya, iya, was-shadaqatu tajri, atau sedekah jariyah yang umum, ya, khususnya untuk masjid dan lain sebagainya. Warthatu mushafin, mewariskan mushaf. Waribatu thagrin, ribat di perbatasan. Thagr ini perbatasan antara wilayah orang muslim dan orang kafir. Wa hafrul bi'ri, menggali sumur. Au ijra'u nahrin, atau mengalirkan air, mengalirkan sungai, ya, membuat sungai. Wa baitun lil gharibi banahu ya'wi ilaihi, atau rumah untuk orang asing, maksudnya untuk musafir-musafir yang tidak bisa pulang ke kampungnya, ini banahu ya'wi ilaihi, untuk dia singgah di rumah itu. Au banahu mahalla dzikri, atau ia membangun rumah itu untuk menjadi tempat zikir, untuk pesantren misalnya, ya, bangun untuk masjid, untuk pesantren. Ini di antara amalan-amalan yang tidak terputus. Wa ta'limun liqur'anin karimin, mengajarkan Quran Karim. Fakhudha min ahadits bihasri, maka ambillah yang 10 ini min ahadits, dari hadis-hadis bihasri, dengan terbatas. Maksudnya itu ada hadis-hadis yang tertentu yang menyebutkan 10 amalan tadi. Selanjutnya, ini hadis kaitannya dengan kaidah berikutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, an ya'khudha 'asa akhihi, tidak halal mengambil tongkat saudaranya, bi ghairi tibi nafsin minhu, tanpa legowo hati, ya, tanpa leganya hati dari saudaranya tadi. Tib, Allahu alam, yang benar tib, ya, itu masdar dari taba ya tibu, tib, ya, bi ghairi tibi nafsin minhu, tanpa baiknya jiwa, maksudnya ya legowo tadi.
Al-qaidatu tsaminah wa tsalatsun, kaidah yang ke-38, ar-ridha bisyai'i ridha bima yatawalladu minhu. Ridha terhadap sesuatu berarti ridha dengan apa yang dilahirkan dari situ. Artinya ridha dengan konsekuensinya. Ya, ridha dengan sesuatu berarti ridha dengan konsekuensinya. Al-amthilah, contohnya, minha ridha zaujaini bi'aibi sahibihi. Ridho suami istri dengan aib pasangannya, ya. Misalnya seorang istri, dia ridho bahwa suaminya miskin, ya, atau maaf tidak bisa menjimatnya. Kemudian seorang suami ridho dengan aib istrinya, dengan mungkin penyakit, salah satu penyakitnya. Fazada, maka penyakit itu kok bertambah, fala khiyara ala sahih. Khiyar ini maksudnya, bukan khinar ya. Fala khiyara ala sahih, maka sudah tidak ada khiyar lagi. Dalam arti ya dia lanjutkan karena dia sudah tahu kok ridho. Terus yatawallat minhu ziyadah, ya, dari aib itu kemudian bertambah, maka ya sudah, ya harus ridho dengan sesuatu berarti ridho dengan konsekuensi. Nah, selanjutnya, minha idnul murtahin lirrahin fi darbil abdi al-marhun. Al-abdi ini dua kali disebut. Fi darbil abdil marhuni fahalaka fi darbi fala dhaman. Idnul murtahin. Murtahin ini orang yang menggadaikan. Murtahin yang dibagikan oleh penggadai. Idnul murtahin lirrahin fi darbil abdi. Apa murtahin dia? Murtahin yang menggadaikan atau yang ya? Yang menggadaikan, nah. Idnul murtahin yang menggadaikan, mengizinkan bagi rahin yang ngutangi, berarti fi darbil abdi al-marhun, untuk jadi rahin ini yang ngutangi ini dibolehkan, diizinkan untuk memukul hamba sahayanya yang digadaikan. Jadi misalnya A ini menggadaikan hamba sahaya kepada si B. Artinya bahwa A ini hutang ke B. B ini mukul hamba yang tadi digadaikan tadi, kan dibolehkan oleh pemiliknya untuk dipukul. Silakanlah, ini hamba saya ini kalau nggak mau kerja pukul saja. Nah, ini idnul murtahin lirrahin fi darbil abdil marhun fahalaka fi darb, laku dia mati, ya, mati karena dipukul tadi. Fala dhamana, maka dia tidak mengganti, li'annahu tawallada min ma'dzunin fi, karena itu konsekuensi dari izin yang sudah diberikan. Minha qala iqta' yadi. Ada orang yang bilang iqta' yadi, potonglah tanganku. Fa fa'ala, lalu dia melakukan itu. Fasara, sara yasri itu maksudnya menjalar, ya. Menjalar itu maksudnya ya bahkan bisa sampai mati. Fahadrun alal azhar. Jadi menurut pendapat yang lebih zahir bahwa hadr itu berarti tidak kena kisos, ya, tidak kena kisos. Karena apa? Motong tangannya diizinkan, ya. Justru mau permintaan dia, ketika dipotong ternyata kok kemudian
menjara sampai meninggal, maka dia tidak dikisos. Yang motong ini loh tidak dikisos karena melakukannya dengan seizin orang tadi. Minha tatayyaba qabla al-ihram. Tatayyaba itu memakai parfum. Memakai parfum qabla al-ihram, sebelum ihram pakai parfum. Fasara ila maudhi'in akhar ba'da al-ihram. Lalu dia berpindah parfum tadi meleleh atau mengenai ila maudhi'in akhar ba'da al-ihram fala fidyah fihi, maka tidak perlu bayar fidyah. Ya. Minha mahallu al-istijmar ma'fuun anhu. Mahallul istijmar, mahal itu ya tempat, maksudnya mungkin ini dubur. Ya, azakumullah. Mahallul istijmar, istijmar kan istinja pakai batu. Nah, istinja pakai batu itu kan masih ada sisa-sisanya. Nah, ini mahallul istijmar ma'fu. Ya, karena memang sulit. Ya, sulit. Kemarin sudah kita baca al-masyaqqatu tajribu taysir. Falau araqa, kalau dia berkeringat, ya fatalawatha, lalu ya jembret, ya karena kena keringat tadi, fal aslu al-afu, maka hukum asalnya adalah dimaafkan. Kenapa? Karena tadi dimaafkan itu kan berarti diizinkan oleh Allah, oleh syariat. Maka apa yang berkonsekuensi karena dia berkeringat dan sebagainya, keringat juga bukan dari kehendak dia kan, itu juga masuk dalam ma'fu. Minha lau sabaqa ma'ul madmadati awil istinsyaki ila jawfi. Kalau maksudnya sabaqa itu ketelan di sini maksudnya ya. Meskipun makna aslinya sabaqa mendahului, tapi maksudnya ketelan. Air kumur atau air istinsyak itu ketelan masuk ke dalam tubuh. Walam yubalih, dia berkumurnya tidak mubalaghah, tidak berlebih-lebihan, berkumurnya biasa-biasa saja. Lam yuftir fil asah, maka ia tidak batal. Tapi bikhilafi idza ma balagha, jika ia berlebih-lebihan. Ma setelah idza itu ma zaidah. Kalau ada ma setelah idza itu ma zaidah. Idza ma balagha artinya idza balagha. Jika ia berlebih-lebihan dalam berkumur, ya, li'annahu bi khilafi idza ma balagha. Oh gitu ya. Beda halnya ketika ia berlebih-lebihan maka batal. Kenapa? Li'annahu tawalla min manhiyin anhu. Karena ketelan karena setelah berlebih-lebihan dalam berkumur, itu kan dilarang. Sesuatu yang lahir dari yang dilarang itu membatalkan. Wa bima'na hadhil qaidah qaidatu al-mutawalladu min ma'dzunin fihi la athara fihi. Ada kaidah yang lain yang semakna, yaitu al-mutawallad yang lahir dari ma'dzunin fihi yang diizinkan, la athara lahu, maka tidak ada athar, enggak ada dampaknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Ini hadis nanti kaitannya dengan kaidah berikutnya. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang khamr itu haram. Al-qaidatu tasi'atu wa thalathun, kaidah ke-39. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama illah. Ini yang kemarin sempat kita singgung ketika pembahasan qiyas. Salah satu letak kesulitan para ulama dalam istinbatul ahkam adalah penentuan illatul hukum. Nah ini al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Wujudan itu ada, adaman itu tidak ada. Maksudnya ketika illah ada maka hukum ada, ketika illah tidak ada maka hukum tidak ada. Al-amthilah, contohnya minha haramul khamri li iskarihi. Haramnya khamr itu karena dia memabukkan. Famatan tafal iskar, maka kapan saja sisi memabukkannya ini sudah hilang,
halla, maka menjadi halal kal khal, seperti cuka. Jadi cuka khamr ketika sudah menjadi cuka berarti iskarnya sudah hilang, maka menjadi halal. Khal itu cuka. Minha tukhulu baitil ghair, masuk rumahnya orang lain, au lubsu libasihi, atau memakai bajunya, baju orang lain, haramun, itu haram. Kenapa? Li'adami ridahu, ilahnya karena tidak ada ridho dari orang itu. Fa idza ulima ridahu, ketika ridhonya diketahui, contoh sudah ada kesepakatan dua orang ini, pokoknya bajuku kamu pakai kapan saja silahkan. Nah, sudah ada kesepakatan dua orang. Fa idza ulima ridahu ya silahkan. Ya. Perkiraan tidak bisa. Misalnya yang sering terjadi di masjid, sandal kita dipakai orang, terus kita kira-kira kayaknya yang ngambil itu orang yang pakai sandal ini deh, yang pemilik sandal ini dia keliru. Min aina? Dari mana kita tahu bahwa dia keliru? Kecuali la yahillu malu imri'in tadi muslim illa anti bi nafsin minhu. Ya, wal adah muhakkamah. Ya? Tasarruf fuduli, ya. Wallahu ta'ala alam enggak. Itu kalau dibuka pintu itu, wah itu bisa kacau. Ya. Iya. Ada orang dermawan, bebas orang. Ada yang dibungkus, karena orang prasangka, orang boleh, ternyata. Iya. Betul, prasangka saja. Karena al asal kan. Sangat mungkin ada saja itu, mungkin ada khas, ya, ada kekhasan sesuatu yang memang dia tidak masuk ke situ, tapi dia nggak diumumkan dan seterusnya, itu kan untuk menjaga di situ, ya. Ya. Minha haruma aklus summi li ihlak, haram makan racun. Apa ilahnya? Li ihlak, karena bisa membunuh. Fa idza adimal ihlaku, jika ilah membunuh ini sudah tidak ada, ya juz kal musahil. Al musahil ini wallahu alam dia obat untuk semacam melancarkan BAB dan seterusnya. Ya, entah itu mungkin asalnya racun gitu kali ya. Asalnya racun. Biasanya orang kalau keracunan itu kan kalau tidak muntah ya, diare gitu ya. Nah ini kalau sudah hilang sisi ihlak tadi, mematikannya, ya, nah ini dibolehkan karena al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama. Yang terakhir, masyaallah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis, al halalu ma ahallallahu fi kitabih, yang halal itu apa yang Allah halalkan dalam Al-Qur'an, wal haramu ma harramallahu fi kitabih, yang haram itu apa yang Allah haramkan di dalam Al-Qur'an, wa ma sakata anhu, dan apa yang Allah diam, artinya Allah enggak mengatakan itu halal atau haram, fa huwa mimma afa anhu. Afa ini yang lebih tepat penulisannya pakai alif ya. Fa huwa mimma afa anhu, itu termasuk apa yang Allah maafkan. Termasuk yang Allah maafkan. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Al-qaidatul arba'un, kaidah yang ke-40, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal dari sesuatu itu adalah mubah. Al-amthilah minha syakka fil hayawanil muskil, ya, ragu pada hewan yang muskil, hewan yang yang nggak jelas lah, muskil ya. Artinya mungkin di tanah Arab juga nggak ada, nggak pernah disinggung dalam Al-Quran,
atau dalam hadis hal huwa haramun am la, bingung, fahuwa libaha, maka itu boleh. Minha lau dakhala hamamun burjahu. Burjahu ini mestinya, bukan burjat, dihapus titiknya. Kalau ada merpati masuk ke dalam burj. Jadi dulu itu orang punya semacam tower untuk rumah merpati. Nah, burj itu tower. Nah, ada merpati asing masuk, ya itu maksudnya belandangan terus masuk ke rumahnya. Maksudnya, lau dakhala hamamun burjahu. Iya. Wasyakka, dia ragu hal huwa mubahun, apakah ia boleh, au mamlukun lil ghair, atau itu merpati dimiliki oleh orang lain. Fahuwa aula bihi, maka yaitu karena hukum asalnya boleh, fahuwa aula bihi walahu tasarrufu fihi, dia boleh melakukan sesuatu dengan merpati. Ya. Kalau itu ada tandanya kan sudah. Ya, itu ini kan kalau ada tanda sudah diketahui juga itu milik siapa, ya harus dikembalikan lah. Kalau udah diketahui ya sudah. Nggak boleh ya, dengan tebusan nggak boleh ya, mengembalikan merpati ini dengan tebusan, ini merpatimu badan di sini. Iya, enggak, itu miliknya dia kok. Nah, itu haram sudah. Iya, enggak boleh lah. Itu miliknya dia jelas. Ada Ustaz Lovebird kan harganya 10 juta udah. Terus mampir ke kandangnya. Akhirnya si orang yang punya kandang ini karena kemasukan Lovebird itu minta ini karena jasa mungkin gitu. Iya. Jasa nangkap. Oh, dia masuk sendiri kok nangkep dia. Tapi ini dipendiri ya. Ini maksudnya memang babul wara ya. Kalau babnya tadi bab wara. Ini al-ibahah ini ketika ada keraguan-raguan pada urusan-urusan barang-barang yang memang secara umum ini tidak ada pemilik. Seperti ini menemukan uang atau barang di bulu atau gimana. Ya, itu nanti babnya luqathah dia. Itu kan menemukan. Ini kan masuk sendiri. Iya. Dia masuk sendiri. Ini dakhala hamamun burjahu. Ayo. Terus minha law syakka fi kibarid dabbah hal hiya kabira aw saghira fal aslu al-ibah. Kalau dia ragu apakah dabbah ini apa ya? Untuk menambal bendetnya bejana misalnya, bendet retak. Oh, bendet itu bahasa Magelang ya. Ya, retak bejana retak itu kan kalau zaman dulu kadang ditambal dengan emas dan perak. Nah, ini maksudnya dabbah di situ. Iya. Karena ada permasalahan dalam fikih kan memakai bejana dari emas dan perak itu haram. Nah, ketika dabbah bagaimana? Nah, itu di situ ada pembahasan tentang apakah dabbahnya besar atau kecil, dabbah emas atau perak. Nah, itu ada pembahasan. Dibutuhkan atau enggak dibutuhkan, itu ada pembahasan di situ. Lau syakka fi kibari dabbah hal hiya kabirah aw shaghirah. Ini dabbahnya ini besar atau kecil, fal aslu al-ibahah. Boleh dipakai. Minha boleh dipakai misalnya untuk makan atau untuk minum atau untuk bersuci. Mas'alatu az-zarafah, jerapah ini. Qala Suki annahu akalaha. Imam Suki memakan jerapah ya li annal asla al-ibahah. Wallahu ta'ala alam. Bihadza intahayna min hadza al-kitab. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya ini memang baru bacaan mungkin awal kita di usul fikih, meskipun belum sepenuhnya kita bisa murojaah mudzakarah, tapi monggo silahkan bisa dibaca kembali. Kemudian juga sedikit pengenalan tentang al-qawaid al-fiqhiyah ya, yang mana memberikan sebuah kesan kepada kita bahwa sedemikian detail para ulama di dalam menyimpulkan hukum ya.
bukan sederhana. Itu yang membuat mereka memiliki kedudukan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Saya akhiri dan saya mohon maaf jika ada kesalahan di sana sini. Kalau ada benarnya itu dari Allah, kalau ada salahnya itu dari saya dan dari syaitan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.